Selamat siang. Siang Bu. Maaf sebelumnya ini saya berbicara dengan siapa? Saya Hayat yang kemarin hubungi Ibu. Oh, yang kemarin namanya. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Miftah Fuadatin, bisa dipanggil Miftah. Saya merupakan seorang konselor. Baik, mungkin sekian dulu perkenalan singkat kita ya. Ini saudari tadi kesini naik apa? Tadi ada naik ojek sih Bu dari Makaung ke sini. Naik ojek? Jauh ya dari Makaung ke sini, ke Sentarap, lumayan jauh lah. Lumayan ya. Tadi di luar nggak kena hujan? Agak sih Bu, tadi ada gerimis dikit-dikit, cuman tukang ojeknya nggak terlalu laju sehingga nggak usah. Nggak dikasih mantel sama teman juga. Oke. Ini saudari masih kuliah atau udah kerja? Saya masih kuliah sih Bu, alhamdulillah sekarang tuh udah semester 5. Oh, udah semester 5. 3 semester lagi tamat lah ya. Amin. Amin, 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 amin. Oh ya, kuliah di Makaum berarti ngekos dong. Iya, saya ngekos. Asalnya dari mana? Saya dari Pasaman Timur Bu. Oh, Pasaman. Lumayan jauh ya. Iya. Saya juga ada saudaranya yang dari Pasaman. Cuman Pasaman itu Pasaman Barat. Jauh ya Pasaman Barat sama Timur? Agak sih, cuman nggak terlalu. Oh iya, saya kurang tahu soalnya nggak pernah ke Pasaman Timur, jadi nggak tahu. Iya, iya, iya. Sebelumnya saudari tahu saya seorang konselor itu dari mana? Itu kemarin kan saya mau coba tanya-tanya ke teman-teman saya, teman kuliah, ada nggak kontak konselor atau info-info konselor gitu. Terus salah satu seorang teman saya tuh ngasih nomornya, katanya beliau dapat dari tantenya gitu. Maaf sebelumnya ini ya, ini apa sih faktor yang mendorong saudari untuk menemui saya hari ini? Itulah Bu. Kayaknya susah ya untuk diungkapkan. Baik, baik. Baik, sebelum itu saudari sudah tahu belum kegiatan kita hari ini itu mau ngapain gitu? Nggak tahu sih Bu. Belum tahu ya. Oke, oke. Baik, di sini kita akan melakukan yang namanya konseling individual. Konseling individual ini adalah kegiatan antara konselor dengan klien, yang mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencapai satu tujuan, untuk menemukan titik terang dari permasalahan yang saudari sedang hadapi. Jadi saudari tidak perlu khawatir ya, apa yang menjadi cerita saudari hari ini, luapan emosi apa yang sudah dikeluarkan hari ini di hadapan saya, itu saudari tidak perlu khawatir. Takut nantinya akan disebarluaskan atau orang lain bisa tahu misalnya, itu tuh nggak perlu dikhawatirkan, karena di dalam konseling individual ini ada yang namanya azas kerahasiaan ya. Jadi saudari bebas terbuka aja dengan saya hari ini, luapkan emosi-emosi itu biar lega. Pokoknya apa yang menjadi unek-unek itu curahkan saja di hadapan saya, yang mana nanti itu semua tidak akan saya sebarluaskan kepada orang lain, kecuali kalau saudari mengizinkan saya untuk menceritakannya kepada seseorang, misalnya orang tua ataupun teman nantinya ya. Sebelum kegiatan kita mulai, kita sepakati dulu ya berapa lamanya, berapa kalinya gitu. Baik, untuk pertemuan kali ini maunya 20 menit, 25 menit atau 35 menit? Soalnya kegiatan kita dibatasi. 20 menit aja kalau bisa. 20 menit? Oke, berarti kita sepakati ya untuk pertemuan kali ini itu 20 menit. Untuk berapa kalinya? Gimana? Mau sekali ini atau ada kelanjutannya nanti? Kalau bisa sih sekali aja Bu, sehingga nggak apa juga. Oke, semoga dengan pertemuan yang pertama, pertemuan sekali ini di waktu yang 20 menit ini, masalah yang saudari hadapi bisa menemukan titik terangnya ya. Baik, sampai di sini ya, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya? Nggak ada sih. Oke, tidak ya. Baik, selanjutnya kita masuk ya ke tahap selanjutnya itu. Tadi saudari kayaknya kelihatan bingung ya menjelaskan apa sih yang dirasakan. Mungkin bisa digambarkan gitu apa, gambaran singkatnya gitu, apa yang sedang dirasakan, sedang stres kah, bingung kah, atau apa? Sekarang sih saya menemui Ibu tuh
karena saya sedang bingung banget gitu Bu, memilih antara salah satu dari dua pilihan gitu. Oh, baik. Jadi saudari ini sedang dalam kebingungan ya. Kalau saya boleh tahu nih, itu dari rentang 0 sampai 10 itu tingkatnya ada di mana? Saya rasa sih mungkin setingkat 8 ada Bu. 8. Oh, lumayan tinggi ya 8. Oke, oke. Mungkin bisa saudari ceritakan perlahan gitu apa sih yang membuat kebingungan dari dua pilihan tadi itu yang mananya gitu. Apa ya dua pilihan itu apa aja? Ya sekarang gini Bu, saya nggak apa-apa cerita ya. Nggak apa-apa cerita aja kan terbuka aja gitu. Ya Bu, gini, saya kan sekarang semester 5. Perkuliahan saya juga Minum silakan dulu tahu. iya, makasih Bu. Iya, iya. Di semester 5 kan sekarang tugas banyak juga yang numpuk gitu kan, apalagi deadline-nya juga banyak gitu. Jadi saya sebelumnya pernah masuk organisasi dan sekarang juga mau masuk organisasi lagi gitu, antara SEMA dan DEMA, Dewan Eksekutif dan SEMA gitu. Nah, jadi saya bingung memilih antara kedua ini. Saya mau memilih SEMA atau DEMA sih gitu. Saya udah beberapa minggu ini memikirkan itu. Seringkali saya melihat brosurnya itu saya sakit banget kepala saya mikirin itu Bu. Soalnya bingung saya mau kemana gitu, memilih antara keduanya gitu. Sedangkan saya minta pendapat teman-teman saya, katanya di DEMA aja katanya, karena cuman saya mempertimbangkan hati saya mau ke SEMA gitu Bu. Kenapa saya mau ke SEMA? Karena saya mau apa ya namanya, wawasan saya tuh mau ditingkatkan lagi gitu kan. Sebelumnya saya di HMJ gitu, jadi saya rasa tuh di DEMA sama aja sama di HMJ gitu kan. Nah, jadi tapi yang saya pertimbangkan di sini tuh, saya takut nantinya kalau di SEMA itu saya nggak ada teman, soalnya teman-teman saya tuh ke DEMA semua gitu. Jadi saya takut nantinya ke SEMA itu saya temennya sama siapa gitu kan. Apalagi teman-teman baik saya tuh dia ke DEMA, kalau dia tuh punya kegiatan kan jadinya ke DEMA dia Bu, nggak ke SEMA gitu kan, jadinya pisah gitu. Bukannya apa, cuman saya agak nggak itu sama orang asing gitu Bu. Oke, oke, baik. Dapat saya simpulkan ya dari cerita saudari Hayat tadi, kalau saudari Hayat ini tuh bingung antara dua pilihan, mau DEMA dengan dorongan teman atau masuk SEMA karena dorongan diri sendiri. Baik, sebelumnya tadi saudari Hayat bilang kalau sebelumnya pernah menjabat di HMJ. Kalau saya boleh tahu itu posisinya di HMJ itu bagian apa? Saya di bagian PAO. Anggota apa koornya? Alhamdulillah sih diamanahkan sebagai koornya. Oh, koor keren ya. PAO itu menyangkut hubungan masyarakat ya, tentang masyarakat itu bukan sih? Iya, agak-agak itu sih perekrutan apa namanya itu mahasiswa baru. Nah, itu kan. Sumber daya manusia. Baik, baik. Baik, di sini saya sudah bisa mulai tergambarkan ya apa yang saudari bingungkan gitu. Tadi mau masuk DEMA, pinginnya masuk apa? Bagian apanya gitu? Saya mau masuk SEMA itu bagian komisi DEMA. Oh, kalau DEMA, kalau DEMA sih itu terserah aja sih, karena cuman dorongan dari teman juga. Cuman kalau untuk lebih spesifik saya mungkin ke PAU lagi gitu, karena udah ada pengalaman juga gitu. Kalau ke SEMA gitu juga, PAU juga pinginnya? Kalau ke SEMA itu komisi A. Oh, komisi A. Iya. Baik, sebelumnya saya pengen tanya dulu nih, kalau misalkan saudari Hayat masuk ke DEMA itu karena dorongan teman, bukan dari hati sendiri. Coba deh saudari pikirkan, apakah Hayat sanggup menjalani organisasi tanpa ada dorongan dari diri sendiri? Apakah berjalan baik nantinya organisasi DEMA itu? Saya bingung gitu. Nanti karena nggak berlandaskan dari hati sendiri gitu kan, jadi bingung saya nanti ini gimana ini gitu kan. Nanti
kalau saya memang jadi koon nanti kemana rekrutnya teman-teman tuh saya bawa kemana, soalnya saya nggak bawa dari hati gitu. Jadi kalau sanggupnya sih saya sanggup juga, cuman nggak dari hati, mungkin agak kelalaian ketetelan gitu, kegiatan-kegiatan itu saya takutin. Oke. Kalau semisalkan masuk ke SMA dengan posisi jabatan yang tadi, apakah saudari Hayat sanggup menjalaninya? Apakah organisasi tersebut berjalan dengan lancar nantinya? Akan tetapi saudari Hayat itu susah sekali untuk berkomunikasi dengan orang baru gitu. Iya, itu yang saya takuti. Cuman kalau saya kan mau mengambil apa ya, mengambil relasi baru gitu kan, memang itu yang saya inginkan. Memang saya mau mengambil pengalaman-pengalaman baru dari sana. Cuman saya takut gitu, saya nggak berani gitu untuk untuk perkenalan sama orang baru lagi gitu, apalagi kan berkontribusi antara namanya komisi A itu kan agak itu gitu, harus ada, nggak harus dekat sama apanya gitu kan, keanggotaan gitu kan. Jadi saya itu yang saya takuti Bu, saya nggak tahu. Eh, saya mau sih ke SMA tuh, cuma saya takut nanti teman teman saya nggak ada gitu. Oke. Sekarang coba deh saudari Hayat gali lagi potensi apa yang ada di dalam diri Hayati. Ya, karena jika kita ingin melanjutkan kemampuan di bidang leadership, itu harus mengikuti apa yang ada pada diri kita. Kita tidak usah oh ya saya harus mengikuti katanya teman, katanya orang ini, si Anu, si ini gitu ya. Tetapi apa yang menjadi langkah kita ke depannya itu hanya bisa ditentukan oleh diri kita sendiri, hanya bisa ditentukan oleh kemauan kita sendiri gitu. Sekarang coba deh, apa sih yang menjadi pertimbangan Hayat untuk melanjutkan ke pengurusan berikutnya? Kan sebelumnya itu di PAO ya, HMJ, terus masuk ke humas itu SEMA bagian komisi A. Apa yang menjadi pertimbangannya itu apa? Ya menambah relasi baru sih Bu sebenarnya, karena saya dari PAO kemarin kan dari HMJ PAO, jadi saya nggak mau lagi PAO mulu gitu kan. Kalau komisi A nanti saya akan mendapatkan pengalaman baru. Nggak seru, nggak apa yang namanya tuh, nggak kayak yang PAO lagi gitu, nggak mirip lagi kayak PAO gitu jalannya gitu. Berarti kemauannya itu tidak balance ya, dari kepengurusan HMJ sama SMA itu tidak jauh berbeda ya. Oke. Tapi yang jadi pertanyaan saya di sini itu tadi masuk Dema itu karena doang teman ya, masuk SMA karena dari hati tapi takut nggak punya teman ya, benar begitu ya. Sekarang coba deh saudari Hayat pikirkan, kita flashback sebentar nih ya, dulu pernah TK nggak? Pernah ya. Enak ya, dulu saya nggak pernah loh ngerasain TK, langsung aja loncat di SD. Dulu waktu TK, waktu baru-baru masuk nih, itu punya teman langsung nggak? Enggak sih. Enggak ya, diantar sama orang tua. Nah ya, tapi setelah berjalannya waktu, lambat laun, punya teman nggak? Ya, punya sih, Banyak. ada lah gitu. Banyak sih. Banyak kan? Masih diantar orang tua nggak? Enggak. Nah, begitu juga dengan ini, jika saudari Hayat ingin masuk SMA, itu lambat laun pasti punya teman gitu. Jadi apa yang menjadi keinginan itu harus mengikuti kata hati kita sendiri ya. Cuman saya takut Bu untuk itu, karena saya orangnya tuh pendiam gitu, orangnya tuh nggak semudah orang lain berbaur dengan orang lain gitu. Iya, saya juga pernah ngerasain hal yang sama waktu kecil-kecil ya, maklum lah ya waktu kecil gitu. Cuman kalau sekarang itu kan saya udah besar juga, udah pemikirannya itu udah di atas jauh lah dari yang TK, kan kita belum tahu apa-apa. Pasti lambat laun seiring berjalan waktu
saling kompromi. Apalagi di dalam organisasi itu pasti ada yang namanya kelompok dan kita saling bekerja sama, dan di dalam kerjasama pasti ada yang namanya interaksi ya kan. Nah, nanti lambat laun itu insya Allah akan menjalin relasi yang baik, dan saudari Hayat bisa menyesuaikan. Baik, dari tadi kita sudah bicara panjang lebar ya, cerita-cerita panjang lebar. Nah, sekarang saya ingin tanya lagi nih. Dari rentang 0 sampai 10 itu tingkat kebingungannya udah sampai level mana nih? Apakah sudah menurun kah atau tambah naik nanti? Alhamdulillah saya sekarang sudah merasa 0 gitu. Udah 0, alhamdulillah. Berarti permasalahan yang Hayat hadapi tadi sudah menemukan titik terangnya ya sedikitnya. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Enggak ada. Yakin tidak ada? Yakin. Yakin. Kalau gitu bisa kita masuk tahap berikutnya, tahap terakhir. Jadi itu ya tadi mengenai kebingungan yang dirasakan oleh saudari Hayat tadi ya. Alhamdulillah sudah menemukan titik terangnya. Jadi itu ya, setiap keinginan yang kita inginkan itu harus diikuti dari diri kita sendiri. Kita boleh mengikuti, mendengarkan saran orang, tapi nanti harus dipertimbangkan lagi untungnya atau manfaatnya untuk kita itu ada tidak atau enggak gitu ya. Baik, sekarang itu coba deh saudari simpulkan apa nih yang saudari tangkap dari cerita-cerita kita tadi. Ya, yang pastinya sih apa ya, kita tuh harus percaya dengan yakin dengan diri sendiri gitu kan. Dan kita juga harus jangan takut dengan untuk melalui apa yang akan menjadi apa ya, pikiran-pikiran negatif yang kita tuh nggak usah dipikirin gitu, karena nanti akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan kalau kita mau gitu. Kalau kita ingin mencapai sesuatu itu harus diimbangi juga dengan apa? Dengan hati juga. Berusaha satu ya, berusaha itu yang penting ya. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada sih. Nggak ada, udah plong ya masalah kebingungannya tadi. Iya. Alhamdulillah kegiatan konseling kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Walaupun lewat 2 menit nggak apa-apa lah ya. Oke. Dan alhamdulillah juga di pertemuan yang sekali ini masalah yang saudari hadapi itu bisa menemukan titik terangnya nanti ya. Terima kasih banyak Bu sudah menampung apa saya. Iya, sama-sama. Nanti kalau ada keresahan lagi datang aja, nggak apa-apa. Kita buat pertemuan lagi, perjanjian lagi. Nanti kalau ada saya merasa resah atau gimana lagi saya hubungi. Bisa sangat bisa.